Informasi penting bagi pensiunan terbongkar pengumuman rapelan dan kenaikan gaji bukan di bulan Agustus. Lantas kapan mulai diberlakukan kenaikan gaji di tahun 2025 atau di tahun 2026? Pensiunan siap-siap mulai September 2025. Taspen sarankan autentikasi pada tanggal berikut ini. Mari kita simak dua informasi ini pada video kita kali ini. Bapak Ibu, kita yang masuk ke informasi pertama terkait dengan pengumuman kenaikan gaji di tahun 2025 bagi pensiunan. Bukan di bulan Agustus, tetapi kapan pengumuman kenaikan gaji ini akan diberlakukan, apakah ada perubahan, dan apakah digeser pada bulan berikutnya atau tanggal berikutnya. Mari kita ulas secara lengkap. Presiden Prabowo Subianto tidak mengumumkan rencana pemerintah menaikkan gaji PNS pada 2026 saat pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN 2026 dan nota keuangan di gedung DPR pada Jumat 15 Agustus 2025 kemarin. Pidatonya lebih banyak berisi postur fiskal dan arah kebijakan, termasuk perintah kepada Menteri BUMN untuk memperbaiki kinerja perusahaan plat merah. Prabowo juga menyebut akan ada pemangkasan jumlah komisaris hingga penghapusan tantiem di BUMN. Kalau kita lihat pada masa Presiden Joko Widodo, nota keuangan kerap menjadi momen pengumuman kenaikan gaji PNS. Misalnya pada 2023, Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS untuk tahun 2024. Kenaikan gaji ini juga berimbas kepada para pensiunan, yang mana para pensiunan pun ikut mengalami kenaikan pada waktu itu. Menurutnya, ruang fiskal dalam APBN tahun depan sudah banyak terserap untuk program-program prioritas nasional. Untuk gaji, kita juga akan melihat Fiscal Space 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan nota keuangan di kantor DJP Jakarta Selatan pada Jumat 15 Agustus 2025. Ia menjelaskan pemerintah saat ini masih fokus pada kebijakan penerimaan calon pegawai negeri sipil yang sudah disepakati. Koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Yudiantini juga terus dilakukan untuk membahas kebutuhan aparatur negara. Lalu, apa program prioritas pemerintah pada tahun 2026 mendatang? Nah, tentu ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Apa saja program prioritas Presiden 2026? Mari kita lihat. Program prioritas Prabowo yang buat kenaikan gaji PNS ataupun pensiunan buram di 2026. Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar RAPBN 2026 menyampaikan 8 program prioritas yang menjadi penyerapan utama anggaran negara. Program-program tersebut mencakup ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan hingga perumahan rakyat. Berikut adalah daftar program prioritas Prabowo di tahun 2026. Yang pertama terkait dengan ketahanan pangan dengan anggaran 164,4 triliun rupiah. Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk memperkuat swasembada pangan. Dari jumlah tersebut, subsidi pupuk mencapai 53,3 triliun dan dukungan kepada Bulog sebesar 22,7 triliun. Kemudian yang kedua, ketahanan energi sebesar 402,4 triliun. Subsidi energi masih menyerap porsi terbesar anggaran. Pemerintah mengalokasikan dana untuk subsidi BBM, listrik, serta LPG 3 kg. Kemudian program prioritas yang ketiga adalah program makan bergizi gratis atau MBG dengan nilai 335 triliun. Program MBG menjadi salah satu prioritas besar dalam APBN 2026. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, hingga balita.
Kemudian yang keempat adalah pendidikan dengan anggaran 757,8 triliun. Sektor pendidikan memperoleh alokasi terbesar dalam APBN 2026. Anggaran ini mencakup program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, serta beasiswa LPDP untuk 4.000 penerima. Yang kelima adalah kesehatan dengan nilai 244 triliun. Anggaran kesehatan diarahkan pada layanan dasar dan perluasan akses, salah satunya berupa bantuan iuran asuransi kesehatan sebesar 69 triliun yang ditujukan bagi 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran. Yang keenam, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM senilai 181,8 triliun. Pemerintah merencanakan pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih sebagai wadah ekonomi produktif di tingkat lokal. Dukungan pembiayaan murah juga disiapkan melalui perbankan BUMN Himbara guna memperkuat permodalan usaha kecil. Yang ketujuh adalah pertahanan keamanan hukum 424,8 triliun. Sektor pertahanan mendapatkan alokasi 185 triliun, sementara sektor keamanan dialokasikan 179,4 triliun dan hukum 60,4 triliun. Kemudian yang kedelapan adalah investasi, perdagangan, dan perumahan 57,7 triliun. Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah dengan pembiayaan untuk 770.000 unit rumah pada 2026. Nah, itulah prioritas-prioritas Presiden yang mana untuk 2026 ini kenaikan gaji ini pengumumannya terkait dengan kenaikan gaji baik itu untuk PNS maupun pensiunan masih buram. Masih belum jelas kapan akan mulai diumumkan terkait dengan kenaikan gaji ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan belum ada regulasi terkait dengan rapelan dan kenaikan gaji, termasuk pengumuman kenaikan rapelan gaji bagi PNS ataupun pensiunan. Kemudian kita masuk di informasi kedua, jelang pencairan gaji di bulan September 2025. Taspen bagikan informasi terkait dengan autentikasi. Autentikasi pensiunan PNS dilakukan berurutan agar dana pensiun diterima oleh yang berhak menerima atau tepat sasaran. Kini pensiunan PNS dapat dengan mudah melakukan autentikasi melalui aplikasi andal by Taspen yang dapat dilakukan secara digital tanpa perlu datang langsung ke kantor mitra bayar. Namun ternyata tidak banyak pensiunan PNS yang tahu kapan waktu paling tepat untuk melakukan autentikasi. Lantas kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan autentikasi agar tidak mengalami kendala? Terkait waktu yang tepat, Taspen menyarankan agar proses autentikasi dapat dilakukan di atas tanggal 3 setiap bulan. Jadi begitu juga dengan pencairan di September, itu bagusnya di atas tanggal 3 untuk autentikasi. Hal itu untuk mencegah adanya lonjakan pengguna yang biasa terjadi pada setiap awal bulan. Kemudian ada beberapa penyebab mengapa pensiunan gagal melakukan autentikasi, yaitu yang pertama adalah belum melakukan enrollment, kurang cahaya saat mengambil selfie, jaringan internet yang tidak stabil, server sedang sibuk, kemudian menggunakan aplikasi versi lama. Menjelang pencairan, isu kenaikan gaji pensiunan juga masih sering dipertanyakan. Saat ini, pensiunan masih menggunakan PP nomor 8 tahun 2024. Taspen belum menerima regulasi resmi terkait dengan kenaikan gaji tahun 2025. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.